Selamat pagi teman-teman. Jadi di video ini kita akan membahas overview tentang materi translasi. Jadi penyusunan laporan keuangan mata uang asing, metode translasi. Jadi dia itu ada 3 jenis. Di materi ini kita akan mengenal 3 jenis mata uang ya. Jadi mata uang fungsional, mata uang laporan keuangan terpisah. Nah, ini dari masing-masing entitas. Baru laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi biasanya ini ikut ke induk. Nah, biasanya dia ikut ke mata uang induk. Jadi di sini translasi itu sebenarnya ciri khas utamanya di sini. Jadi kalau translasi itu mata uang fungsional sama mata uang laporan keuangan terpisah si anak, dia harus sama. Nah, jadi dia dua-dua LCU kan. Nah, itu disebut dengan translasi. Jadi salah satu cirinya translasi itu. Nah, jadi salah satu ciri utama dari translasi dia adalah mata uang fungsional dan mata uang laporan keuangan terpisah si anak dia sama. Nah, ini kan sama-sama LCU ya. LCU itu apa? Local currency unit, jadi mata uang lokal. Maksudnya di sini dalam hal ini mata uang lokal. Bisa aja ini. Kalau kita ganti pound sterling, nah ini juga pound sterling. Bisa sih. Nah, ini kan sama juga ya. Kalau ini pound sterling. Nah, ini pound sterling karena dia sama-sama pound sterling untuk si anak nih, anak. Nah, ini berarti dia masuk metode translasi. Ya, jadi pokoknya diingat kalau metode translasi itu mata uang fungsional sama mata uang laporan keuangan terpisah anak dia harus sama. Jadi kalau ini pound sterling fungsional maka laporan keuangan terpisah dia harus pound sterling juga. Kalau misalnya ini rupiah berarti mata uang laporan keuangan terpisah juga harus rupiah, gitu ya. Itu untuk translasi. Kemudian bentar. Nah, kemudian translasi itu kemudian sebelum masuk ke translasi kita harus mengenal beberapa jenis kurs. Jadi yang pertama itu, ini aku hapus dulu. Jadi dia ada namanya kurs neraca. Jadi kurs neraca itu artinya kurs akhir tahun. Baru ada kurs historis. Nah, ini kurs neraca kan. Nah, ini kurs neraca. Baru ada kurs historis. Jadi kurs historis itu adalah kurs di awal tahun, nilai tukar di awal tahun. Kalau kurs rata-rata itu artinya biasanya dia diambil di tengah tahun gitu. Jadi biasanya kurs rata-rata selama tahun itu berapa. Baru ada kurs dividen. Kurs dividen ini adalah kurs saat pembagian dividen. Nah, kalau kita lihat di materinya ini, workbook. Ini translasi ya. Jadi laporan keuangannya itu, nah ini gampang dihafal. Pokoknya lihat, kalau dia aset sama liabilitas, ini neraca ya, aset sama liabilitas, ingat semua aset sama semua liabilitas, dia pakai current rate. Gitu. Apa yang dimaksud dengan current rate? Jadi current rate itu artinya, current rate ini artinya ini ya, kurs akhir tahun, kurs neraca. Ini aku tandai di sini. Kurs neraca atau jadi dia kurs neraca, dia kalau di buku workbook dia pakai current rate. Current rate itu maksudnya rate saat ini kan ini laporan keuangan dibuat 31 Desember kan. Nah itu. Jadi kalau translasi dia pakai current rate atau kurs neraca untuk aset dan liabilitas. Kalau untuk ekuitasnya, modal saham, laba sama dividen, dia pakai historical rate. Jadi kurs awal tahun biasanya historical rate. Itu untuk neraca. Untuk laba rugi, nah ini gampang, semuanya pakai kurs rata-rata. Gitu ya. Jadi kalau di translasi dia gampang hafalnya. Jadi translasi gampang hafalnya. Pokoknya ingat, kalau di aset liabilitas pakai current rate atau kurs neraca. Kalau modal saham dia pakai kurs historical. Kalau laba rugi, semuanya laba rugi, dia pakai kurs rata-rata. Ya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu pembahasan.